wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Gongsi fakcai bagi yang merayakan. Ada nggak di sini yang ya mungkin keturunan Chinese kayak saya gitu? Nggak ada ya? Ya. Tapi saya beneran turunan Cina loh. Karena nenek saya dulu pernah bilang ada dari keturunan kami itu dari Cina. Jadi kalau orang-orang Jakarta gitu, ada kan saya juga keturunan Jakarta ya. Itu dari dua yang besar gitu sukunya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya ya multi lah sebenarnya. Tapi yang paling besar mungkin itu gitu. Nah, saya kebetulan dari Cina. Ya waktu ya Cinanya apanya lah gitu. Tapi kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang galau walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada hari ini kita akan belajar dan ini yang pertama ya tentang balaghah. Al-balaghah, ilmu tentang al-balaghah. Baik. Kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan balaghah ini gitu. Pendahuluan mengenai ilmu balaghah. Baik mabadiul asyrah dari ilmu balaghah, fondasi dasar dari memahami ilmu balaghah, baik namanya, pengertiannya, epistemologinya, dan lain sebagainya begitu. Terus hal yang paling mendasar dari ilmu balaghah kemarin adalah bahwa balaghah itu merupakan ilmu pengembangan dari bahasa Arab, gitu ya. Jadi memang banyak contoh-contoh yang akan disampaikan dalam balaghah, ya memang semuanya adalah berbahasa Arab. Meskipun tentu kita akan merasakan ada benang merah ketika kita mengaktualisasikan balaghah ini dalam percakapan dalam bahasa Indonesia kita. Pasti ada sesuatu yang hampir mirip benang merahnya, walaupun ada perbedaan mustalahat, ada perbedaan hal-hal yang mendasar lah begitu. Tapi tentu hal yang pertama yang harus kalian ketahui bahwa balaghah, memahami balaghah harus memahami bahasa Arab. Dan sekali lagi bahasa balaghah itu adalah sebagai pisau analisa dalam memahami objek-objek bahasa Arab. Objek-objek bahasa Arab yang tentu yang kita butuhkan. Apa? Salah satunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun balaghah ini juga bisa membedah namanya sastra-sastra Arab gitu ya. Nathar-natharnya, terus prosa-prosanya, syair-syair dan lain sebagainya itu bisa dibedah. Seperti yang tadi dicontohkan. Banyak contoh di situ yang kemudian menggunakan syair-syair, prosa-prosa bahasa Arab, dan kita dapat memahami itu dalam pengertiannya. Dan yang harus kalian pahami selanjutnya adalah bahwa ilmu itu kenapa harus kita pelajari? Karena ada sebuah aspek kebahayaan, aspek mudarat yang kita tidak sangka ketika kita tidak menguasai ilmu itu. Jadi niat belajar ilmu itu adalah kalau kemudian ilmu itu tidak kita pelajari, maka mungkin itu berbahaya bagi kita. Bukan hanya bagi kita, tapi berbahaya bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, bagi negara, bagi bangsa, bagi umat. Nah itu dia. Karena bahaya, tidak memahami unsur-unsur yang penting, khususnya dalam hal agama ini. Karena agama kan pondasinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka memahami Al-Quran dan Sunnah harus memiliki alatnya. Salah satu alat dalam memahaminya adalah ilmu al-balaghah, gitu ya. Dan apa itu al-balaghah? Kemarin disampaikan al-balaghah lughatan wahya al-wusul, sampai gitu ya. Al-balaghah itu sampai apa sih? Sampai kepada orang yang kemudian mendengarkan. Karena balaghah ini nilainya bahasa, maka bahasa itu adalah alat komunikasi, maka apa yang kemudian disampaikan agar sampai, nah gitu. Agar sampai kepada siapa? Kepada si pendengar. Baik itu orang awam atau bukan orang awam, atau orang-orang khawas gitu. Nabi itu kan bukan orang-orang yang awam lagi, orang-orang khawas, para ulama atau orang-orang yang khawas. Tapi akhirnya Al-Qur'an itu kalamnya adalah kalam baligh gitu ya. Ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an itu ungkapan-ungkapan yang baligh, yang sampai, yang kuat pesannya, yang kuat ungkapannya, yang kuat cara penyampaiannya, sehingga secara psikologis, secara rasional, secara ruhaniyah wa aqliyah
itu Al-Quran mampu menyentak kesadaran para orang-orang pada zaman itu gitu. Pada zaman Nabi Muhammad atau para nabi itu sendiri, bahkan sampai sekarang ini juga menyentak kesadaran ruhaniyah dan kesadaran akliyah kita. Nah, itu salah satu hal yang penting ya. Kalau tidak ada ilmu balaghah, mungkin kita tidak memahami ada hal-hal yang unik dari hal tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua soal makalah. Makalah menurut saya baik, sangat baik dan lengkap sekali gitu. Dan ini bisa menjadi rujukan kalian dalam memahami tasbih itu sendiri. Dalam memahami tasbih, contoh-contohnya sudah banyak. Hanya saya ingin menyampaikan petanya saja. Peta pemahaman balaghah agar kalian kemudian bisa memahami apa itu tasbih maksud saya. Memahami peta tasbih, paham betul bagaimana prosesnya, dan contoh-contohnya yang akan lebih banyak kalian bisa rujuk itu ke makalah. Gitu ya. Dan di makalah ini memang sepertinya saya lihat tadi masih banyak hal lah ya yang perlu diperbaiki. Walaupun contoh-contohnya alhamdulillah ini luar biasa, tapi kemudian EYD-nya, ejaan yang disempurnakannya masih masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kayak bagaimana dia menuliskan kata-kata dalam bahasa Arab, translasi. Translasi itu penting sekali. Karena kemudian dia dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bagaimana penulisannya, ejaannya bagaimana gitu. Dan kemarin saya di rapat dosen itu mendengar dari Pak Dekan itu bahwa IIKI memiliki cetak biru yang baru terkait kepenulisan. Itu cetak biru kepenulisan yang baru. Jadi cetak biru ejaan yang disempurnakan, baik translasi, baik titik koma dan lain sebagainya, itu harus kalian rujuk dari sekarang. Bukan hanya di materi saya saja, tapi di semua materi yang kalian nanti akan pelajari bikin makalah. Karena bagaimanapun kalian akan menjadi orang-orang yang alim, orang-orang ulama-ulama perempuan yang pasti menghajatkan untuk menulis di jurnal lah, menulis di mana lah gitu. Dan itu tentu agar kemudian dia fasih gitu ya, kalamnya kalam fasih, kalimatnya kalimat fasih, tentu harus kita paham betul proses penulisan tekniknya, titik komanya agar dibacanya jelas, tidak rancu. Terus proses footnote-nya bagaimana gitu. Apakah ibid itu masih ada? Setahu saya ibid sudah tidak ada. Saya dulu khusus tesis di UIN, ibid itu sudah tidak ada gitu. Ibid itu sudah tidak dipakai, tetap menggunakan standar. Kalaupun dia misalkan merujuk kepada referensi yang lama, tetap dituliskan semuanya. Nah, ini coba dilihat lagi lah proses-proses penulisannya seperti itu. Apakah ada yang dimiringkan atau tidak, huruf vokalnya di depan itu kira-kira dia kecil atau tidak, atau besar dan lain sebagainya. Terus hal-hal lain lah. Gitu. Di sini belum ada yang saya lihat translasi itu belum ada yang dimiringkan, beberapa saja yang dimiringkan. Terus tidak juga ada apostrok. Apostrok itu sekarang kan bukan topi ya, tapi garis lurus gitu, baik di atas ataupun di bawah gitu. Nah, itu yang perlu kalian pelajari. Baik. Lalu daftar pustaka di sini juga proses penulisannya sepertinya agak ini ya. Ini seperti memindahkan footnote saja daftar pustaka. Padahal daftar pustaka itu punya kaidah sendiri dalam penulisannya. Dan ini sepertinya masih harus diperbaiki gitu ya. Dan itu menjadi catatan tentunya. Tapi ala kulli hal, saya terima kasih banyak di sini, banyak sekali contoh-contoh yang menarik, dan ini bisa menjadi rujukan kalian dalam dalam memahami apa itu tasbih. Peta tasbih itu sendiri. Penajam. Wow, orang Kalimantan Timur ya yang menulis ini. Seharusnya kemarin itu ada pelantikan PBNU. Saya sebenarnya pengen ke sana begitu, tapi mungkin lagi ada halangan lah untuk ngajar dan lain sebagainya. Dosen pengampu Mabda Dzikara SPD, penulisannya agak keliru ya, S.PD, tapi sudahlah tidak usah dituliskan SPD-nya begitu. LC-nya juga tidak usah disebutkan, MA bolehlah atau MAG bolehlah disebutkan.
Karena kalau sudah tulisan yang bahasa yang sudah S2, ya S1-nya nggak usah disebutkan gitu. Kayaknya gimana gitu rasanya. Dan nama saya Mabda Wikara bukan Mabda Wikria. Wikria itu nama kakak saya, Wikria Vanis. Perempuan. Kalau saya namanya Mabda Wikara gitu ya. Oke, tadi siapalah yang itu Kasyauki kayaknya. Kasyauki AT6E. Yang tadi nyebutinnya Mabda Wikria. Oke, itu ya catatan saya untuk makalah. Baik, selanjutnya kita akan ngomong ke materinya. Sebelum kita ngomong masalah tasbih, yang pertama harus kalian pahami adalah bahwa tasbih itu adalah bagian dari ilmul bayan. Nah, itu tadi belum disebutkan juga oleh pemakalah. Tasbih bagian dari ilmul bayan. Sedangkan ilmul bayan sendiri itu bagian dari ilmul balaghah. Jadi ilmul balaghah kan dibagi 3 yang kemarin ya. Apa itu? Yang pertama ilmul ma'ani, lalu ilmul bayan, lalu ilmul badi, kayak gitu. Dalam banyak referensi, kalau tadi disebutkan sama Kasyauki Jawahirul Maknun, misalkan, atau Jawahirul Balaghah atau Al-Balaghah Al-Wadhihah, atau misalkan kitab yang paling hebat menurut saya dikarang ulama Nusantara saat ini adalah kitabnya Ki Afifuddin Dimyati, orang ulama dari mana pesantren orang Indonesia, terus kemudian dia di Azhar, lalu kemudian mempunyai kitab namanya Al-Balaghah Asy-Syamilah. Kitabnya itu 3 jilid dan itu luar biasa. Proses tatbik penerapan ilmu balaghah dan itu membedah satu Al-Qur'an 30 juz. 30 juz dibedah di sana dan dikeluarkan, ditakhrij unsur-unsur balaghah dalam Al-Qur'an itu sendiri gitu. Karena kalian IAT ya, IAT itu singkatan apa sih? Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ya. Ya itu dia. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kalian harus punya buku itu. Saya bukan promosi, tapi betul memang itu bagus dan itu bisa menjadi rujukan kalian dalam memahami ijazul balaghi, memahami keindahan-keindahan balaghah di sana. Dan untuk semester ini memang kalian hanya pengenalan saja kepada ilmu balaghah, walaupun nanti kalian di semester 7 ketika ketemu balaghah lagi lebih kepada balaghatul Quran, balaghah Qur'annya. Jadi lebih melihat aspek balaghah dalam sisi Qur'annya. Kalau sekarang mungkin tidaklah hanya pengenalan saja apa itu tasbih, bagaimana proses tasbih dan lain sebagainya. Tapi nanti di semester 7 itu nanti akan ada balaghatul Quran. Nanti sama juga materinya terkait tasbih, terkait ini, terkait itu dan lain sebagainya. Baik. Dan tasbih ini salah satu dari bagian dari ilmul bayan. Ilmul bayan itu merupakan bagian dari ilmu al-balaghah. Oke ya, itu yang harus dipahami pertama sebelum masuk ke hal-hal yang lain. Saya coba akan men-share screen. Nah, kalian nanti bisa kita baca bareng-bareng. Baik, ini dia kita share screen. Oke, baca nggak? Kebaca? Iya, Bapak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul bayani, ilmul bayan. Nah, ilmul bayan. Ilmul bayan itu berarti bagian dari ilmu al-balaghah. Saya tadi katakan ilmu balaghah itu ada 3. Yang pertama seharusnya yang dipelajari itu ilmul ma'ani. Baru masuk ke ilmul bayan, baru masuk ke ilmu al-badi. Tapi kita ikut RPS lah. Pertama adalah tasbih dulu begitu. Tasbih itu bagian dari ilmul bayan. Apa itu ilmul bayan? Al-bayanu ma'nahu fil lugha al-kashfu wal idah. Bayan itu dalam sisi bahasa etimologinya diartikan sebagai al-kashfu wal idah. Al-kashfu itu transparansi gitu ya, membuka. Wal idah jelas. Jelas dan terbuka. Nah, begitulah. Wa fi istilahil bulagha termasuk secara terminologi adalah usulun wa qawaid yu'rafu biha iradul ma'na al-wahid bituruqin yakhtalifu ba'daha an ba'din fi wuduhid dalalati ala nafsi dzalikal ma'na. Usul, sebuah kaidah, sebuah pondasi-pondasi, wa qawaid dan juga kaidah-kaidah yu'rafu yang mana dikenali biha dengan kaidah-kaidah tersebut iradul ma'na al-wahid, dikenali tersebut sebuah pengertian, satu pengertian gitu ya. Yang diinginkan biturukin yakhtalif ba'duha an ba'din, dengan sebuah metode yang berbeda satu sama lain. Oke. Jadi ada satu pengertian yang mau kita ungkapkan. Itu ilmul bayan itu seperti itu. Ada satu pengertian mau kita ungkapkan.
maka metodenya berbeda-beda. Fi wuduhid dalalah, dengan sebuah petunjuk yang jelas ala nafsi dalikal makna, dalam pemaknaan, dalam pengertian kata tersebut. Wala budda min i'tibaril mutabaqah li muqdal hali daiman, dan kemudian dalam perspektif bayan ini bukan hanya kemudian kita melihat satu makna dengan berbagai macam metode pengungkapan, tapi kemudian kita juga melihat al-mutabaqah, level. Kita harus melihat al-mutabaqah, satu level dari muqtadal hali daiman, dari keadaan lawan bicara kita. Karena bagaimanapun mau badi, mau bayan, mau ma'ani, itu semua levelnya mengungkapkan sesuatu kepada lawan bicara. Maka kita harus mengerti lawan bicara itu seperti apa. Lawan bicaranya anak kecil, lawan bicaranya dewasa, lawan bicaranya bapak-bapak, lawan bicara seorang ulama, lawan bicaranya seorang arif billah, lawan bicara seorang nabi sekalipun, lawan bicaranya musyrik, lawan bicara Nasrani, itu punya sebuah perspektif yang berbeda-beda. Maka dalam sebuah kaidah disebutkan likulli maqamin maqalun wa likulli maqamin maqalun, gitu ya. Pada setiap maqam itu mempunyai proses adaptasi bicaranya bagaimana, pengungkapannya bagaimana, bahasanya bagaimana yang diungkapkan. Pun sebaliknya, setiap pola komunikasi itu pasti punya tempat di mana hal tersebut cocok dipakai, gitu. Baik. Itu makna bayan. Jadi apa makna bayan? Makna bayan itu adalah mengungkapkan satu makna dengan berbagai macam metode. Gitu. Berbagai macam metode. Baik. Fal ma'nal wahid, maka makna yang satu, pengertian yang satu, contoh seperti kakaromi sa'at atau su'at. Contoh misalkan kita ingin mengatakan bahwa Sa'ad ini adalah orang yang dermawan, orang yang mulia, orang yang luar biasa lah, intinya begitu. Kita ingin mengatakan itu sebenarnya. Oke? Intinya itu. Yudallu alaihi taratan bi tariqit tashbih. Ditunjukkan, pengertian itu kita tunjukkan dengan cara tasbih yang pertama. Oke, dengan cara perumpamaan. Nah, makanya kita ngomong tasbih hari ini. Gitu. Tapi tasbih adalah salah satu dari unsur bayan. Dan unsur bayan nanti banyak lagi. Bayan itu ada tasbih, ada kinayah, ada majaz, ada isti'arah, majazul aqli, majazul mursal, dan lain sebagainya. Besok kita akan pelajari itu. Baik. Tapi ketika kita pengen ngomong karomus saat itu mulia, maka kita mengungkapkannya yang pertama dalam tasbih, cara tasbih. Gimana contohnya? Saat kehatimin. Saat itu bagaikan hatim. Hatim itu seorang hakim gitu. Seorang hakim, seorang penguasa. Saat itu bagaikan seorang penguasa. Nah, itu caranya cara perumpamaan. Kita mengumpamakan saat dengan hatim. Seorang penguasa itu ya orang yang hakim itu orang yang mulia, orang yang dermawan, mungkin begitu ya. Maka kemudian kita perumpamakan saat bagaikan seorang hakim tersebut. Walaupun sebenarnya kita pengen mengungkapkan saat itu mulia, tapi kita mengungkapkan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Misalkan Kak Syauqi tadi. Kak Syauqi itu, saya kenal Kak Syauqi, lalu sebenarnya ya saya pengen bilang Kak Syauqi itu orangnya manis sekali, cantik sekali, kan gitu. Tapi kemudian saya tidak menggunakan kata cantik. Kak Syauqi cantik, tidak, biasa saja gitu. Tapi saya akan menggunakan kata yang perumpamaan, tasbih. Kak Syauqi itu bagaikan bunga, bagaikan rembulan, bagaikan matahari, bagaikan apalah. Gitu kan. Apa? Itu lebih Kak Syauqi saya tanya. Digombalin. Jadi nilai kebuayaannya lebih tinggi kalau pakai tasbih. Lebih dalam, waduh. Oke. Nah, berarti coba Kak Syauqi kalau misalnya merasakan itu kan, ketimbang saya tanya Kak Syauqi itu cantik gitu, maka Kak Syauqi itu akan lebih berbunga-bunga, lebih merasa punya merasa punya ini yang lebih dahsyat lah. Ketika saya kemudian mengatakan Kak Syauqi itu bagaikan bunga, bagaikan bulan, bagaikan apa. Pun ketika saya ngatain seseorang, misalkan siapa, Luna Maya gitu. Luna Maya itu bagaikan apa nih gitu. Saya sebenarnya pengen qadah, pengen menghina dia, menjelek-jelekan dia. Ketimbang saya katakan Luna Maya jelek, enggak, saya katakan Luna Maya itu bagaikan apalah gitu ya. Saya umpamakan dengan oke, jangan Luna Maya deh, misalkan kamu bagaikan rembulan.
Gitu. Seakan-akan benar, tapi kemudian rembulan itu kalau lihat dari dekat, kita gambarkan ya, bulan itu kalau lihat dari dekat itu bopeng-bopeng gitu. Jadi kamu itu sebenarnya rembulan bopeng-bopengnya gitu, bukan keindahannya. Kalau dilihat dari jauh dari bumi mungkin indah, nah, gitu. Tapi kalau ngeliat dari apa namanya dari dekat, bulan itu bopeng-bopeng ya gitu. Itu kan berarti ada tujuan lain, satir namanya. Dalam bahasa Indonesia disebutnya satir. Oke. Tarotan bitashbih. Oke ya. Yang kedua, wa marratan bitoriqatil majaz. Yang kedua kita bisa torikahnya caranya dengan cara majaz. Ini masuk dalam ilmu bayan juga. Apa itu majaz? Kiasan. Kata kiasan atau dalam makna Indonesianya latinnya konotasi, bahasa konotasi gitu. Bukan bahasa denotasi, bukan bahasa yang bukan bahasa yang apa adanya, tapi bahasa kiasan. Contohnya misalnya apa? Ra'aitu bahran fi dari Su'ad. Saya melihat lautan di rumahnya Su'ad. Waduh, melihat lautan ya. Itu majaz namanya. Aku melihat lautan di rumahnya Su'ad. Gitu. Ini bukan tasbih namanya, tapi ini majaz. Nanti ada perbedaan antara tasbih sama majaz. Nanti kita akan belajar sampai sana. Tapi kemudian intinya adalah saya mengungkapkan kemuliaan saat dengan cara majaz. Saya melihat bahron, lautan. Apa itu lautan? Lautan itu punya sifat apa sih? Lautan itu punya sifat ya dermawan gitu ya. Dia diambilin semua tapi tetap memberikan yang terbaik lah untuk manusia begitu. Gitu ya. Jadi saya melihat lautan itu bukan berarti lautannya, tapi kemudian ada majaz di sana yang kita lihat bahwa apa namanya di sana itu orang-orang yang mulia. Saat itu orang yang mulia. Maka kita kiaskan dia dengan bahar. Nah, gitu. Itu dengan majaz. Baik. Wa ukhra bi tariqil kinayah. Selanjutnya dengan toriko kinayah. Kinayah dalam bahasa Indonesia mungkin lebih disebut sebagai sindiran walaupun tidak spesifik. Kinayah itu sindiran. Ada unsur dari kinayah yang kemudian masuk dalam kategori sindiran. Tapi kinayah itu kayak kunyah ya, melakopkan sesuatu. Jadi apa namanya? Memaknakannya bukan makna asli gitu. Tapi tentu tergantung dari kebiasaan. Tergantung dari kebiasaan masyarakat pada sebuah tempat. Contoh misalkan saat kathirur romadi, saat itu banyak debunya. Nah gitu, kathirur romad. Apa maksudnya banyak debunya? Kok dia banyak debu gitu? Banyak debu kan berarti kotor. Apa kotor? Lah. Bukan seperti itu. Orang Arab itu ketika menggambarkan sosok seorang yang dermawan, itu dengan kata-kata kathirur romad, banyak debunya. Kok bisa banyak debunya? Oke, ini pemahamannya agak panjang memang. Nanti ketika kita belajar soal kinayah, kita akan memahami ini unsur kinayah yang mana begitu. Penjelasannya agak panjang. Kathirur romad. Orang yang kemudian banyak debunya berarti dia itu suka masak gitu. Karena dulu masaknya nggak pakai kompor gas, tapi masaknya pakai kayu bakar. Gitu. Orang yang kemudian banyak masak, banyak berinteraksi dengan kayu bakar, membakar dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Jadi banyak debunya. Kalau orang banyak masak berarti banyak tamunya. Kalau banyak tamunya berarti dia orang yang dermawan, orang yang apa begitu. Itu prosesnya gitu. Jadi ilmu bayan itu masuk ke dalam perspektif itu gitu. Wala yukhfa anna ba'dhu hadhihi taraqib awdahu min ba'di kama sata'rifu. Dan kita tidak memungkiri bahwa sungguhnya sebagian dari susunan ini itu lebih awdah, lebih jelas, lebih afsah, lebih fasih ketimbang yang lainnya seperti yang akan kalian ketahui. Jadi ya tentu ya kita harus tahu gitu apa namanya tadi contoh dari tasbih misalkan ini pasti lebih afsah ketimbang saya katakan kamu cantik itu nggak seru lah gitu tidak lebih fasih ketimbang saya katakan anti wardah gitu kamu itu bagaikan bunga gitu kamu itu bunga nah, itu lebih fasih pastinya kenapa karena kalau cuma cantik ya sudah perspektifnya cuma cantik saja tapi kalau kemudian bunga perspektifnya beda. Perspektif bunga itu warnanya yang indah, baunya yang harum, apa namanya menyejukkan pandangan, wah banyak deh pokoknya begitu. Maka kemudian satu makna itu bisa lebih dalam, pemaknaannya lebih fasih, gitu ya. Baik. Wa maudhu' hadzal ilm al-alfadzul arabiyyah min haitsul majaz wal kinayah. Dan objek dari kajian ilmu ini bayan itu adalah lafaz-lafaz Arabiyah bukan lafaz-lafaz Indonesia ya. Walaupun kita kemudian bisa menarik benang merah ketika kita memahami ilmu bayan, lalu ada benang merahnya juga dengan
dengan bahasa Indonesia. Gitu. Pasti ada. Gitu. Jadi nggak terlalu rugi banget gitu. Bukan berarti ketika kita ngomong belajar balaghah lalu tidak ada kaitan dengan bahasa Indonesia, ada sebenarnya. Tapi tentu ada benang merahnya saja, tidak lalu semuanya karena yang dipelajari adalah lafaz-lafaz bahasa Arab. Dari sisi dia majaznya, dari sisi kinayahnya, wa amat takallum anil haqiqah wa tashbih, dan adapun pembicaraan soal hakikat dan tasbih, falaisa maqsudan bidzati fi hadzal ilm. Bukan maksud utama sebenarnya secara zati, secara prinsip dari ilmu bayan ini gitu. Walaupun tentu kita paham bahwa ilmu bayan nanti belajar juga tentang tasbih, lalu tentang hakikat dan lain sebagainya, tapi tidak menjadi sebuah kajian utama sebenarnya begitu. Baik. Wa wadi'uhu Abu Ubaidah, dan peletak dasar pertamanya adalah Abu Ubaidah alladzi dawwana masaila hadzal ilm fi kitabihil musamma Majazul Quran, yang telah mengkodifikasi. Dawwana itu mengkodifikasi, mengumpulkan menjadi sebuah ilmu begitu ya. Masaila hadzal ilm, masalah-masalah yang terkait dengan ilmu ini di dalam kitabnya yang dinamakan Majazul Quran, kitab Majazul Quran. Wa mazalayan musyai'an fasyai'an hatta wasala ila Imam Abdul Qahir. Lalu dia masih terus berkembang sampai kepada seorang imam namanya Abdul Qahir Al-Jurjani ya, pengarang kitab At-Ta'rifat. Fa'ahkama asasahu, maka kemudian saya Abdul Qahir Al-Jurjani itu membuat asas-asasnya, fondasi-fondasi pemahamannya. Wasyabbaha bina wasyayyada bina, dan menguatkan bangunannya, warattaba qawaidah, dan juga menertibkan kaidah-kaidahnya, wa tabi'ahul jahiz, lalu mengikutinya siapa? Al-Imamul Jahiz, mengikuti Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Lalu Ibnul Mu'taz juga mengikuti Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam mengembangkan tradisi ilmu bayan. Wa Qudamah, dan Imam Qudamah juga mengembangkan, wa Abul Hilal Al-Askari juga sama seperti itu. Jadi ilmu bayan seperti itu. Wa thamratuhu, dan buah hasil dari kita mempelajari ilmu bayan ini adalah al-wuqufu ala asraril kalamil Arab. Kita dapat berhenti dan menyimak tentang rahasia-rahasia ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Manthurihi wa manzumihi, baik itu prosanya, baik itu syairnya, baik itu ya bentuknya apapun lah. Bahasa Arab loh ya, kalamul Arab. Dalam artian termasuk di sana Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu. Karena dia bagian dari bahasa Arab itu sendiri. Walaupun saya katakan Al-Quran bukan kitab sastra, Al-Quran bukan syair, gitu. Al-Quran bukan syair, Al-Quran bukan prosa. Kalau hadis Nabi mungkin bisa dikatakan sebagai prosa, gitu kan ya. Kalau hadis juga mungkin bisa dikatakan kalau ada syair-syair, saya nggak tahu ya apakah di hadis Nabi ada syair-syairnya begitu. Tapi Al-Quran bukan syair, karena Allah telah menjelaskan itu gitu, bukan bagian dari syair. Tapi kemudian Al-Quran itu menjadi standarisasi kesusastraan Arab. Gitu. Walaupun kemudian dia bukan kitab sastra, tapi Al-Quran itu menjadi sebuah standarisasi kesusastraan dalam bahasa Arab. Terbukti pasca Islam datang, maka kesusastraan Arab yang tadinya masuk di syair al-jahili itu akhirnya mempunyai sebuah standar yang tinggi dalam kesusastraan. Kita tahu ada ilmu qawafi, kita tahu ada ilmu arud, kita tahu dari ilmu balaghah yang ada fasahahnya, badi, bayan, ma'ani, itu semua berkembang dari bagaimana ulama melihat Al-Quran. Sebegitu fasihnya Al-Quran, sebegitu balighnya Al-Quran, sebegitu padatnya makna Al-Quran, sampai akhirnya melahirkan sebuah standarisasi mutu dari ungkapan-ungkapan Arab. Gitu ya. Baik. Wa ma'rifatu ma fihi min tafawutin fi fununil fasahah, dan kemudian mengetahui apa yang terkandung di dalam kalamil Arab itu dari macam-macam seni fasahah, seni kefasihan ungkapan. Wa tabayyun fi darajatil balaghah, dan juga kemudian membedakan antara derajat dari nilai kebalaghahan itu allati yasilu biha ila martabati ijazil Qur'anil Karim, yang mana dengan kemudian kita memahami balaghah sampai kepada sebuah martabat kita memahami kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi inti dari balaghah sebenarnya ya i'jazil Qur'an gitu ya. Kita akan memahami kemukjizatan Al-Qur'an yang lebih dalam lagi. Kalau bahasa Arab nahwu shorof itu kan hanya sekedar mukanya saja. Gitu ya, mukanya saja.
strukturnya saja. Tapi kemudian soal hatinya itu dibedah dengan balaghah. Gitu. Hatinya dibedah dengan balaghah. Kandungannya dibedah dengan balaghah. Kalau cuma fisiknya dibedah dengan nahwu sorof mungkin. Gitu. Karena kita lihat tarkibnya sorof ya. Tapi kalau kandungannya itu dibedah oleh balaghah. Kita punya makna apa salah satunya dibedah oleh balaghah gitu. Dan itu penting berarti ya. Alladzi haral jin wal insu fi muhakatih. Yang mana jin dan manusia itu tahayyur. Tahayyur itu kebingungan gitu ya dalam mengungkapkan nilai-nilai Al-Qur'an. Wa ajazu anil ityani bimithli, dan kemudian mereka ajiz lemah gitu, terlemahkan dari ketika ditantang untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an tersebut. Baik. Itu yang pertama, ilmu bayan. Kita harus tahu dulu bahwa ini adalah bagian dari ilmu bayan. Di sini nggak ada pertanyaan ya, masih aman ya. Halo? Ya, Halo? Pak. Masih aman ya. Hazulfa Amalina ini kok mukanya nggak ada ya? Iya, Pak, kameranya gelap ini, Pak. Oh gitu, siap, nggak apa sih. Coba, soalnya di asrama, Pak, jadi cahayanya kurang, Pak. Oh, kamu di asrama Iya, gitu. Pak. Siap. Oke. Oke, baik. Itu pertama ilmu bayan. Selanjutnya kita akan masuk ke tasbih itu sendiri. Jadi salah satu ilmu, salah satu sub dari ilmu bayan adalah tasbih yang sekarang kalian pelajari. Oke, kita masuk di tasbih ya. Ini gimana caranya nih? Saya itu gini aja deh ya. Saya satu-satu aja deh. Tadi tuh saya itu pengen share screen. Jadi kita satu-satu. Baik. Ini saya share screen yang ini dulu. Baik. Oke, al-awwal at-tashbih. Ma huwa at-tashbih? Wa ma aghradu at-tashbih? Lit tashbihi raw'atun wa jamal. Tashbih itu memiliki nilai keindahan dan kemegahan gitu ya. Wa mauqi'u hasanin fil balaghah, juga memiliki salah satu unsur yang baik lah dalam ilmu balaghah. Wa dzalika li ikhrajil khafi ilal jali. Karena kemudian tashbih itu akan mengeluarkan sebuah makna dari makna yang tersembunyi menjadi makna yang lebih jelas lagi. Wa idna'uhu al-ba'id wa idnadu al-ba'id minal qarib, dan kemudian dia mendekatkan makna yang jauh kepada makna yang lebih dekat. Yazidul ma'ani rif'atan wa wuduhan. Lalu kemudian dia menambahkan makna itu lebih punya lebih punya bobot, lebih jelas, dan lebih maknanya lebih dalam, nah gitu. Maknanya lebih tinggi. Nah, tadi yang seperti saya ungkapkan, orang yang kemudian ketika mengatakan anta jamalun, kamu itu ganteng, gitu, itu tidak lebih hebat ketimbang mengatakan anta badrun, anta syamsun, gitu. Jadi pengumpamaannya itu lebih hebat. Maka ungkapan itu lebih memiliki rif'ah, lebih memiliki sebuah kewibawaan, sebuah kemuliaan yang lebih dalam gitu. Wa yaksuha syarafan wa nubula, lalu membungkusnya dengan kemuliaan dan keluhuran. Oke. Yang pertama. Baik. Selanjutnya, ini saya satu-satu soalnya. Mohon maaf ya. Baik. Nah, ini dia. Pengertian dari tasbih seperti yang tadi kalian sudah sampaikan. At-tashbih istilahan secara terminologi. Yaqdumu mathalatin baina amrayni, membuat permisalan antara dua perkara au aktsar, atau dua hal yang lain. Qusida ishtirakuhuma fi sifatin au aktsar, yang mana menunjukkan ada hubungan di antara dua sifat tersebut atau banyak. Biadatin, dengan sebuah perangkat atau adat gitu ya. Li ghardin yaqsiduhul mutakallim, yang mana dengan sebuah tujuan yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh seorang pembicara. Bapak ke-mute, Pak. Maaf. Memang saya mute sebentar ya. Oh, Oke, siap. Itu makna tasbih. Selanjutnya.
Selanjutnya. Ini saya mohon maaf loh, soalnya laptop saya lagi dipakai sama seseorang. Jadi akhirnya saya nggak bisa nggak bisa pakai laptop. Kalau pakai laptop kan langsung gitu ya. Ini enggak. Baik, nah ini juga tadi sudah dijelaskan, tapi kita perlu penting yang ini nih. Ada namanya rukun tasbih, arkanut tasbih namanya. Jadi kalau kita memahami tasbih, dan ini harus dipahami ya, karena nanti isti'arah, majaz, dan kinayah juga memiliki sebuah persamaan dengan unsur ini, unsur tasbih ini. Nah, ini harus dipahami. Ada yang disebut rukun tasbih, arkanut tasbih. Apa itu rukun tasbih? Rukun tasbih itu berarti ya sesuatu yang kemudian harus ada pada tasbih. Kayak semacam rukun sholat atau rukun wudhu. Berarti kan tidak sah ketika tidak dilakukan gitu ya. Nah makanya rukun tasbih juga harus ada. Meskipun dia tersembunyi, meskipun dia tidak disebutkan, tapi harus ada rukun tasbih ini. Harus ada. Jadi ya, tinggal nanti perbedaannya dia itu disebutkan atau tidak disebutkan. Lalu nanti tasbihnya itu musyabahnya bagaimana atau bagaimana. Oke, baik. Coba kita lihat. Yang pertama ada istilah musyabah, istilahnya musyabah gitu ya. Mungkin dari orang-orang yang belajar bagus disebut musyabah sudah terbiasa. Tapi yang belum mungkin agak sedikit kurang familiar. Musyabah namanya. Apa itu musyabah? Musyabah itu yang dipersamakan. Tadi sudah disebutkan sama Kak Syauqi. Lalu ada musyabah bih yang dijadikan permisalan atau yang dijadikan persamaan. Gitu. Lalu ada wajh syibah, sifat persamaannya, ada tasbih perangkat yang digunakan untuk menyamakan keduanya. Nah, contoh di sini. Antikal asali fil halawati, antikal asali fil halawati. Kamu perempuan kal asal bagaikan madu fil halawah, manisnya gitu. Nah, ini di situ ada rukun tasbih semuanya ada. Mana anti itu musyabah namanya. Anti itu musyabah. Kenapa? Karena dia yang ingin diserupakan. Oke, nah musyabah namanya. Al-asali itu musyabah bih karena dia yang dijadikan permisalan. Gitu. Karena dia yang akan dijadikan permisalan. Lalu ada kata-kata ka di sana, ada tasbih, salah satu perangkat tasbih. Nanti kita lihat perangkat tasbih bukan hanya kaf saja, tapi banyak, ada fiil, ada isim, ada huruf. Tapi di sini ada kalimat kaf itu sebagai huruf. Itu namanya ada tasbih. Kalau fil halawati itu wajh syibahnya, sifat. Kalau dalam bahasa Kasyauqi, wajh syabah, syibah. Kalau di Jawa memang orang menyebutnya fikihnya fakih gitu ya. Ya saya memang lulusan dari sana juga, jadi apa namanya tadi, oh iya ini kayaknya dari mana gitu. Wajh syibhi sebenarnya gitu. Wajh syibhi atau wajh syabhi. Nah itu disebutnya wajh syibah. Nah gitulah. Oke ya. Nah itu aspek aspek sifat yang kemudian dicantumkan di sana untuk menyerupakan, untuk sifat yang serupa dengannya. Karena nggak mungkin kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain kalau kemudian tidak ada sifat yang sama di antara keduanya kan gitu. Nah makanya unsur ini harus ada meskipun nanti tersembunyi atau bagaimana, yang pasti harus ada. Oke ya. Contoh misalkan ketika saya ngasih contoh nih. Ngasih contoh misalkan kasih apa nih namanya? Kak Syamira Salsabila atau Kasir Khiffah A'rojiyah atau siapalah begitu. Kak Syamira itu kalwardati gitu. Kak Syamira kalwardah. Kak Syamira bagaikan bunga. Kok bisa diserupakan bagaikan bunga, Bapak? Iya, karena kamu sama bunga itu sama-sama apa gitu. Kalau si Andre bilang kamu itu bapaknya tukang bunga ya, nah, gitu. Bapak kamu tukang bunga itu sebenarnya lagi tasbih gitu ya. Bapak kamu tukang bunga ya, kok tahu? Nah, gitu. Karena kamu telah, nah, gitu. Itu kan sebenarnya sedang mengungkapkan tasbih. Gitu. Wajh syibahnya itu nanti disebutkan. Gimana ya? Saya agak lupa si Andre itu kalau ngegombal. Kamu itu bapak kamu dokter ya? Kok tahu? Iya karena kamu telah menguing-nguing hatiku lah gitu-gitu tuh. Nah, nguing-nguing itu kan sifatnya gitu. Karena dokter itu punya ambulan yang nguing-nguing, lalu kamu itu juga bisa menguing-nguingkan hatiku gitu. Maka kemudian itu disebut tasbih. Itu sederhananya seperti itu. Oke ya. Oke, note-nya di sini pertama, musyabah dan musyabah bi
disebut tarafai tasbih. Tadi sudah disebutkan. Tarafai tasbih 2 unsur utama tasbih yang tidak boleh tidak ada di dalam tasbih. Oke. Kalau nanti kita belajar isti'arah, mungkin boleh musyabbah dihapus atau musyabbah bihnya yang dihapus boleh. Tapi kalau ngomongin tasbih, musyabbah dan musyabbah tidak boleh tidak disebutkan. Harus disebutkan. Itu intinya. Nanti untuk yang lainnya nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Musyabbah dan musyabbah bih harus disebutkan. Tidak boleh tidak disebutkan. Karena itu 2 unsur utama. Selanjutnya, wajh syibah di dalam musyabbah bih harus lebih kuat. Tadi juga disebutkan. Nggak mungkin kemudian saya menyandingkan misalkan ya bukan tidak boleh, tapi kemudian sepertinya kurang kuat. Misalkan wardatun ka syarmila. Bunga itu bagaikan syarmila. Nah, gitu. Syamira. Bunga itu bagaikan syamira. Kan unsurnya itu kemudian tidak lebih kuat karena musyabbah bih harusnya lebih kuat. Kak Syamila itu tidak lebih kuat unsurnya. Unsur sifatnya ketimbang bunga. Bunga yang lebih kuat. Maka musyabbah bih harus lebih kuat sifatnya gitu. Contoh misalkan ya kayak mabda komarun kal mabda'i gak kuat. Tapi kalau mabda kal komar bisa saja gitu. Karena komar lebih kuat. Jadi perumpamaannya lebih dalam. Tapi kalau Nabi Muhammad itu mungkin ya, saya juga mungkin akan ada kajian sendiri. Anta syamsun, anta badrun. Kalau badrun ka Muhammad, kira-kira tepat nggak? Badrun ka Muhammad. Maka kemudian unsur tasbih ini sepertinya akan runtuh begitu. Teori tasbih bahwa musyabbah bih harus lebih kuat sifatnya sepertinya akan runtuh kalau kemudian kita melihat perspektifnya Nabi Muhammad gitu. Badrun ka Muhammad. Bulan itu bagaikan Muhammad. Waduh. Ya bisa ya, karena Nabi Muhammad itu mungkin akan lebih dari itu semua. Gitu ya. Tapi yang pasti di sini kita katakan bahwa musyabbah bih harus lebih kuat. Yang selanjutnya wajh syibah itu bisa dihilangkan atau disebutkan. Selanjutnya yang terakhir ada tasbih juga bisa disebutkan atau dihilangkan. Oke, itu 4 hal utama yang kemudian kita bisa pahami dari tasbih. Itu intinya ya. Jadi kalian harus paham. Sampai sini bisa dipahami ya? Sampai sini bisa ngikutin penjelasan saya? Halo? Halo? Ya Bapak, insya Allah. Baik, sampai sini masih bisa mengikuti penjelasan saya ya. Oke. Baik, selanjutnya saya mau yang ini. Baik, nah ini dia. Macam alat tasbih. Tadi saya katakan ada tuh tasbih itu bukan hanya kaf saja, bukan hanya huruf kaf saja. Tapi ada 3 hal utama. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Fi'il contohnya yahsabu. Nah itu juga contoh ada tasbih namanya. Yahsabuhu dham'anu ma'an. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Intinya yahsabu. Nanti kalian akan belajar itu di Balaghatul Quran mungkin. Ini kan Al-Quran ya. Baik. Lalu selanjutnya isim. Isim contohnya apa? Mithlun wa shibhun. Nah, itu juga bagian dari contoh tasbih dari isim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayati dunya kamathali rihin. Ada kaf, ada mithl. Nah, 2 hal itu. Udah mithl, udah kaf lagi. Jadi ada takkid dari tasbihnya. Tapi kita pahami bahwa mithlun itu juga merupakan ada tasbih dari bagian dari isim. Selanjutnya ada huruf. Seperti al-kaf, lalu ka'anna, itu juga bagian dari ada tasbih, alat-alat tasbih yang harus dipahami dari situ. Baik. Oke ya, sampai sini paham. Selanjutnya, nah ini dia hal yang menurut saya penting dan nanti kalian bisa memahami itu dari sini. Oke, ini dia. Macam-macam tasbih. Nah, tadi kamu kan sudah banyak sekali ya. Kak Syauki tadi sudah menjelaskan sekali macam-macam tasbih banyak dan contoh-contohnya itu bisa jadi rujukan kalian. Tapi setidaknya saya pengen kalian memahami teorinya tentang tasbih. Untuk contohnya, itu banyak sekali dan kapan-kapan lah insya Allah gitu. Di semester 7 juga akan kalian lebih paham. Tapi kita akan contoh yang sederhana-sederhana saja. Baik, macam-macam tasbih. Tasbih itu dilihat dari perspektif apa dulu? Nah gitu. Oke. Kalau kalian itu melihat dari perspektif
ada tuh tasbihnya, nanti seperti apa. Kalau melihat dari perspektif wajh syibahnya, nanti seperti apa. Kalau melihat dari perspektif musyabah dan musyabah bihnya, nanti seperti apa. Gitu. Nanti ada seperti itu. Baik. Maka ada kemungkinan wajh syibah, satu tasbih itu bisa mengandung berbagai macam unsur. Gitu ya, itu intinya. Baik, yang pertama kita sebutkan. Tasbih berdasarkan wajh syabah. Wajh syabah apa sih? Wajh syabah itu adalah sifat yang menyerupakan antara dua hal yang ingin diserupakan tadi. Baik. Ada yang disebut tasbih tamthil. Tasbih tamthil itu adalah jika wajh syabah merupakan gambaran keadaan baik konkret atau abstrak. Apa itu konkret? Konkret itu yang tadi dijelaskan sama Kak Syauqi. Yang mana dia itu dapat diindra oleh panca indera kita, diindra. Kalau yang abstrak tidak bisa diindra, hanya bisa dibayangkan saja. Maka disebutnya sebagai hissi dan akli. Nanti begitu. Hissi dan akli. Kalau kemudian wajh syibahnya itu adalah sebuah gambaran keadaan, baik konkret atau tidak, maka itu disebut tasbihnya tasbih tamthil. Gitu ya. Contoh, misalkan, contoh yang sederhana deh. Anta badrun, gitu ya. Anta kal badri. Gitu. Kamu bagaikan rembulan. Tapi bukan hanya fiddiyai, bukan. Kamu bagaikan rembulan di dalam cahayanya. Nah, itu bukan gambaran. Fiddiya itu bukan gambaran. Kalau gambaran begini, anta syamsun, anta badrun, kamu itu rembulan. Lalu kemudian yunawwirul ardo wa yatma'innul quluba wa apa segala macam dijelaskan gitu. Kamu itu bagaikan rembulan yang mana dia itu menerangi bumi, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Itu sebuah gambaran. Ya, gambaran yang sifatnya abstrak gitu ya. Gambaran yang sifatnya abstrak. Oke? Ya mungkin ada juga yang sifatnya hissi lah gitu. Tapi kan itu abstrak. Menenangkan pikiran itu abstrak. Menerangi bumi itu mungkin hal konkret gitu. Tapi hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu berarti disebut wajh syibahnya tamthil. Oke? Baik. Selanjutnya, ada disebut tasbih ghair tamthil. Apabila wajh syibahnya bukan sebuah gambaran keadaan. Ya contoh tadi itu. Anta badrun fiddiyai. Anta badrun fiddiyai. Kamu bagaikan rembulan di dalam cahayanya. Bukan gambaran kan? Bukan sebuah gambaran. Dia cuma cahaya saja, bukan sebuah gambaran. Bukan sebuah cerita panjang gitu tentang syibah wajh syibahnya. Oke, baik. Lalu selanjutnya tasbih mufassal. Tasbih mufassal itu jika wajh syibah disebutkan dalam lafaz. Wajh syibah disebutkan dalam lafaz. Baik, contoh misalkan tadi, contoh lagi yang satu. Anta badrun fiddiyai. Anta kal badri fiddiyai. Kamu bagaikan rembulan di dalam cahayanya. Wajh syibahnya mana? Coba yang jawab. Ayo, wajh syibahnya mana? Anta kal badri fiddiyai. Wajh syibahnya mana? Fidyai. Baik, fiddiyai. Fiddiyai disebutkan kan? Fiddiyai disebutkan nggak? Disebutkan. Disebutkan. Kalau disebutkan berarti namanya tasbih mufassal. Tasbihnya namanya mufassal. Karena apa? Karena disebutkan. Oke, pertanyaan saya. Dia disebutkan tasbih mufassal karena kemudian wajh syibahnya disebutkan. Tapi dia juga wajh syibahnya bukan merupakan gambaran. Berarti dalam perspektif wajh syibah, tasbih ini adalah tasbih ghairat tamthil dan mufassal. Gitu ya. Tasbih ghairat tamthil dan mufassal. Baik. Lalu tasbih mujmal. Kebalikan dari tasbih mufassal. Apabila tidak disebutkan wajh syibahnya. Anta kal badri. Kamu bagaikan rembulan. Tidak disebutkan. Fiddiyanya. Kenapa tidak disebutkan? Ya ingin tidak disebutkan saja. Nanti makanya akan ada namanya tingkatan level dari tasbih itu sendiri. Ada tasbih yang tertinggi, yang paling keren lah tasbihnya. Ada tasbih yang mutawasid, ada yang yang tidak yang tidak yang tidak lah, permulaan gitu. Semakin dihilangkan ada tuh tasbih dan wajh syibahnya, maka semakin keren itu tasbih. Nanti begitu. Karena kenapa? Karena ketika kemudian wajh syibah dihilangkan, maka perspektif pendengar itu akan punya imajinasi sendiri. Gitu ya. Kalau tadi saya contohkan misalkan siapa di sini ya? Kawafi wifaqi ya. Kawafi itu wardatun. Anti kal wardati. Anti kal wardati. Kalau kemudian saya katakan anti kal wardati
fil itmi'nani di dalam di dalam sama-sama menenangkan ketika dipandang. Nah, gitu. Maka perspektif pembaca itu, pendengar itu cuma bilang, oh iya ini cuma wardah itu cuma bagaikan fil itmi'nan aja. Gitu. Tapi kalau tidak disebutkan antikal wardati, wah makanya si pendengar nanti dia akan berhayal banyak hal. Oh iya, warnanya mungkin yang indah, wanginya mungkin yang harum, terus keindahannya mungkin yang menenangkan pandangan. Itu kan lebih abstrak begitu. Khoyalinya akan lebih dapat gitu. Kalau kemudian tidak menggunakan wajh syibah. Gitu ya. Nah, maka kemudian itu nanti akan lebih tinggi tingkatannya. Baik. Itu mujmal namanya. Lalu tasbih qarib ketika wajh syibah merupakan sebuah gambaran dekat dan jelas, ya, dekat dan jelas bagaimanalah contoh tadi ya, fil halawah, fid dia itu kan dekat dan jelas, gitu, dekat dan jelas. Pakai email bejek. Apa gimana? Pakai bejek-bejek. Ya pokoknya begitulah. Oke ya. Lalu tasbih ba'id berarti wajh syibahnya itu merupakan sebuah gambaran yang jauh, samar, serta memerlukan telaah yang dalam. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh di makalah itu. Tapi yang pasti dalam perspektif wajh syibah seperti itu. Oke ya. Baik. Selanjutnya dalam tasbih dalam perspektif ada tuh tasbihnya. Oke, tadi dalam perspektif wajh syibah. Sekarang dalam perspektif ada tasbih. Kalau kemudian ada tasbihnya disebutkan, maka disebutnya tasbih mursal. Contoh tadi itu, anta kal badri fidyai. Anta kal badri. Ada tasbihnya disebutkan. Bukan cuma anta kal badri, anta mithlul badri. Anta anti kal wardati Muhammadun. Syamsun. Itu kan ya. Banyak hal lah contoh-contohnya seperti itu ya. Itu disebutkan ada tasbihnya. Kafnya disebutkan. Kal badri mithlul badri kasyamsi, maka disebutnya tasbih mursal kalau dalam perspektif ada tasbih. Kalau kemudian tidak disebutkan, maka disebutnya muakkad, tasbih muakkad gitu ya. Tasbihnya muakkad. Maka kalau tadi saya sebutkan anta kal badri fid diyai atau antikal asali fil halawati, itu semuanya kita bisa lihat. Dalam perspektif mana dulu? Itu tasbih apa itu? Anta kal badri fid diyai. Maka pertanyaannya dalam perspektif apa dulu? Banyak hal nantinya. Dalam perspektif wajh syibah maka dikatakan sebagai tasbih yang mufassal dan dia juga tasbih ghair tamtsil. Karena kemudian bukan sebuah gambaran wajh syibahnya. Dan wajh syibahnya juga disebutkan gitu. Kalau dalam perspektif ada tasbih, maka dia disebut tasbih yang disebut tasbih mursal. Kenapa? Karena wajh syibahnya disebut ada tasbihnya disebutkan. Gitu maksudnya. Gitu ya. Baik. Jadi kalau anta kal badri fidyai, tasbihnya tasbih apa? Itu tasbih mursal, mufassal, ghair tamtsil. Nah, itu baru dalam perspektif wajh syibah atau ada tasbih. Belum lagi dalam perspektif yang ketiga, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Baik. Ada yang disebut tasbih malfuf. Tadi disebutkan oleh pemakalah. Apa itu? Ketika mengumpulkan musyabbah bih dengan wasilah ada tasbih. Gitu. Jadi musyabbah dikumpulin. Baru musyabbah bih dikumpulin. Lalu dengan ada tasbih. Contoh misalkan saya katakan, ka Saifi, ka Samira, ka Wahdah, ka Ika, ka Sofia. Gitu kan ya. Itu musyabahnya tuh. Musyabah tuh. Lalu kemudian saya pengen jerupan kal wardati, kal qamari, ka syamsi, ka zahrati, ka Saifi, kal miski. Nah, gitu. Itu musyabah bihnya baru saya kumpulkan. Sebenarnya pengen saya bilang ka Samira itu bagaikan bunga, ka Sofi itu bagaikan misik, ka Sirkiyah itu bagaikan mawar, kawahdah itu bagaikan bulan. Nah itu. Tapi kemudian musyabahnya dikumpulkan dalam satu term, dalam satu ungkapan, musyabbah bihnya diungkapkan dalam satu term. Nah itu namanya disebut sebagai tasbih malfuf. Kalau tasbih mafruq dipisahkan, musyabbah bih, musyabbah bih. Contoh misalkan dalam syair yang sederhana kita katakan anta syamsun anta badrun gitu ya.
Itu namanya tasbih mafruq. Anta syamsun, anta badrun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu juga sama itu tasbih itu. Anta nurun, anta kan nuri fauqa nuri kan gitu. Baik. Itu namanya tasbih mafruq. Anta syamsun, musyabah bi selesai. Anta badrun, musyabah binya disebutkan. Itu namanya tasbih mafruq. Jadi dalam konteks musyabah bi, kalau kemudian dia bersatu begitu disebut tasbih mafruq. Lalu tasbih taswiyah. Apa itu? Musyabah banyak, musyabah bi satu. Musyabahnya banyak, musyabah binya satu. Contoh, kasih ti Juwaira, kasih ti Khadijah, kasih ti Zubaida, kasih ti Sophia, kasih Sri Ajeng. Nah, itu kan apa banyak tuh musyabahnya. Iya, musyabahnya banyak ya. Gitu. Lalu kalwardati, seperti bunga mawar. Nah, gitu. Musyabahnya banyak, musyabahnya satu. Gitu intinya. Itu yang disebut sebagai tasbih taswiyah. Kalau tasbih jama, kebalikannya. Musyabahnya banyak, sedangkan musyabahnya satu. Ya, contohlah kasofia. Kasofia itu kalwardati, wakal komari, wakal miski, waka. Nah, gitu. Mithlu apa, pokoknya digambarkan itu saking buayanya nih cowok gitu. Saking buayanya nih cowok, maka kemudian dia itu lagi pengen ngegombal orangnya itu dengan banyak hal gitu. Kamu tuh bagaikan bunga, udah bagaikan bunga, bagaikan bulan, bagaikan apalah gitu. Nah, itu disebut sebagai tasbih jamak dalam perspektif musyabah bih. Baik. Selanjutnya ada tasbih disebut tasbih hissiyani. Dua hal musyabah dan musyabah bihnya hissi, gitu maksudnya. Musyabah dan musyabah bihnya hissi. Musyabahnya hissi, hal yang dapat di indra, yang musyabah bihnya juga dapat di indra. Anta syamsun, itu dua-duanya hissiyani menurut saya. Gitu. Karena anta itu bisa di indra, syamsun juga bisa di indra. Gitu ya. Bisa di indra dua-duanya. Kalau akliyani yang abstrak, yang tidak dapat di indra. Contoh misalkan dua-duanya ya. Asyaitonu kal arwahi. Nah, gitu. Asyaitinu kal arwahi. Setan-setan itu bagaikan roh-roh gentayangan. Nah, gitu misalkan. Repot ya. Musyabah dan musyabah bihnya ini gitu. Walaupun musyabah memang harus lebih kuat gitu. Tapi ya kita hal konkret lah, misalkan apalah begitu. Hal-hal yang abstrak. Hal-hal yang abstrak yang kemudian dua-duanya hal abstrak kita bandingkannya surga gitu, surga dan neraka misalkan. Naim, ni'matul jannati ka apa begitu, ka ni'matin nikahi. Nah, begitu. Ni'matul jannati ka ni'matin nikahi. Nikmatnya surga itu bagaikan nikmatnya orang yang menikah. Nah, begitu. Bagi kalian dua-duanya abstrak dong, karena tidak bisa diindra sama kalian. Iya. Bukan Iya, hal yang Pak. iya, kalau ini aja iya. Nah, ini dipahami. Dipahami ya. Gitu. Jadi kenikmatan surga sudah tidak dapat diindra. Nah, ni'matun nikah tidak dapat diindra oleh kalian karena belum punya pengalaman sama sekali. Nah, itu namanya hal yang sifatnya akliyani. Lalu ada yang hissi akli. Nah, hissi akli itu musyabahnya indrawi konkret, lalu musyabah bihnya akli, yang hal yang abstrak. Ini kebalik nih, mohon maaf sekali. Baik. Contohnya apa? Ya, hissi sama akli ya. Hissi itu yang dapat diindra. Ya anta, ya al-masjid, semua pokoknya dapat diindra inilah begitu. Anta ka apa misalkan gitu. Anta kan nuri, ya, gitu. Itu sebenarnya hal yang tidak dapat diindra. Cahaya itu kan tidak dapat diindra ya. Ya nggak tahu, wallahu alam, bisa nggak diindra cahaya. Tapi kalau misalnya kemudian cahaya itu punya argumentasi dapat diindra, ya kholas. Itu berarti sudah dapat diindra. Baik. Kalau akli hissi berarti musyabahnya akli, musyabah bihnya hissi. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Siapapun yang menjawab silahkan.
anta kal asali anti kal asali fil halawati. Sebutkan semua unsur macam-macam tasbih dalam kata itu. Coba, siapa yang bisa? Kali itu apa ya, Pak? Ayo, siapa yang bisa? Madu. Kalau Oh, asali madu, Kak. Madu. Anti kal asali fil halawati. Kamu Oh iya bagaikan tadi ya. madu di dalam apa Harap namanya manis. manisnya. Baik. Coba sebutkan. Tasbih mufasol ya, Pak. Mufasol, Tasbih tasbih mufasol, tasbih korib, Oh, qorib, terus, terus tasbih mursal, terus, tasbih tasbih hisiyah, hisiah, terus, ya, hisiani, terus. tasbih Apa lagi? Sudah belum? Sudah ya berarti ya? Ya sudah. Berarti kalau kita anti kal asali fil halawati, maka kamu lihat perspektif apa dulu nih, gitu. Kalau ngelihat perspektif waju shibah, dia itu berarti waju shibahnya berarti fidyai. Oh iya, dia gor tamfil. Ya, karena waju shibahnya itu bukan sebuah gambaran, gor tamfil. Terus waju shibahnya disebutkan lagi, berarti dia mufasol. Gitu ya. Oke, kalau dari sisi ada tasbihnya, anti kakaknya disebutkan, ada tasbihnya disebutkan, berarti dia mursal. Kalau dari musyabah-musyababihnya, dia itu apa? Oh, dia sama-sama hissi nih, sama-sama hissi. Sama-sama hal-hal yang konkret, bukan hal yang abstrak. Gitu. Oh, berarti apa namanya termasuk tasbih hissiyani. Gitu ya. Baik. Kalau kemudian saya sebutkan anta syamsun, anta badrun. Nah, coba. Apa yang bisa? Kira-kira itu tasbihnya macam tasbih apa itu? tasbih mujmal, Tasbih mujmal terus. Anta syamsun, tasbih anta badrun. muakkad, Tasbih muakkad terus. tasbih malfuf, Malfuf, anta syamsun, anta badrun. Mafruq. mafruk, Mafruk. musyababi, Kopnya pakai kol-kolah. tasbih Mafruq. hisiyah, Hissiyani, bukan hissiyah saja, hissiyani. Hisyani, hisiyani, Hissi dan hissi. Terus. hisiyani. Nah, begitu intinya begitulah ya. Intinya tuh kalian melihat perspektif tasbih bagaimana. Tapi dalam sebuah kalimat, baik itu Al-Qur'an, baik itu syair yang tadi sudah dituliskan oleh pemakalah itu, kalian bisa lihat nanti. Oh iya, ini yang diserupakan loh, yang ini yang di apa namanya yang menjadi perumpamaan loh, yang ini adatnya ada nggak ya? Oh kalau nggak ada, oh dia masuknya yang ini nih berarti. Kalau dia nggak ada wajah shibahnya, oh masuk yang ini. Kalau ada wajah shibahnya, masuk yang ini. Baik, begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya apa namanya? Ada hal yang kemudian penting dipahami adalah bahwa ada sebuah apa namanya level tasbih yang tadi saya sebutkan. Ada level tasbih yang harus kalian pahami. Apa itu level tasbih? Level tasbih itu ya tingkatan kemudian kita melihat tasbih itu. Jadi semakin tasbih itu tidak ada tasbih dan wajah syibahnya, itu makin semakin bagus. Berarti tingkat level yang paling bawah itu adalah ketika wajah syibah dan ada tasbih disebutkan. Anta kalbadri fidyai. Gitu. Kamu bagaikan atau anti kalbadri fidyai, kamu bagaikan rembulan di dalam apa namanya yang menyinarinya, dalam proses penyinarannya, pencahayaannya. Itu level yang bawah lah. Level selanjutnya anta kalbadri, gitu. Kamu itu bagaikan rembulan. Gitu. Anta kalbadri, kamu itu bagian itu level yang apa namanya yang agak sedikit tinggi lah. Gitu. Karena kemudian tadi saya katakan ketika kita ngomong antakal badri atau antikal badri, maka wajah syibah tidak disebutkan, itu kan si pendengar akan berimajinasi banyak. Kalau rembulan itu apa sih? Nah, gitu. Bukan hanya fil diai saja, tapi fil jamalati, fil itmi'nani, fil safai, banyaklah segala macam gitu ya. Jadi dia lebih tinggi. Nah, yang tertinggi yang disebut sebagai tasbih baligh.
Maka tasbih baligh itu tasbih yang tidak disebutkan wajhu syibah dan tidak disebutkan ada tasbihnya. Bukan hanya sekedar kamu bagaikan rembulan, tapi kamu itu rembulan. Oh, luar biasa gitu ya. Lebih keren. Lebih gombalan itu lebih mantap lah gitu. Walaupun sebenarnya bukan hanya gombalan ya. Kita itu memuji Nabi Muhammad itu bukan gombalan itu. Bukan gombal tapi memang betul-betul seperti itu gitu. Kalau misalnya kamu dipuji sama digombalin sama cowok, nah itu baru kamu itu bagaikan ini pada pret gitu ya. Itu baru namanya gombalan. Mau pakai tasbih kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau sama Nabi Muhammad lah, Nabi Muhammad itu Masya Allah, kita bukan gombalan, itu benar-benar tasbih. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan tasbih itu untuk mengumpamakan banyak hal, bukan hanya soal hal-hal yang sepele tadi itu, tapi mengumpamakan hal-hal yang luar biasa. Orang kafir disamakan dengan apa gitu. Orang yang kemudian alladzina yunfiquna malahu ria'an nas, misalnya itu seperti apa gitu. Orang yang berinfak kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu ya itu. Jadi apa tuh wajhu syibahnya kelihatan tuh. Jadi orang-orang yang berinfak misalkan kamatsali habbatin seperti buah ambatat seperti biji yang ambatat sab'a sanabila yang mana setiap biji menumbuhkan 7 biji dan seterusnya. Nah, itu kita lihat kan wajhu syibahnya itu begitu sebuah gambaran yang abstrak. Nah, itu nanti disebutnya apa dalam Al-Qur'an. Nah, itu dia. Begitu ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya bukan hal-hal sepele tidak. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam ungkapan-ungkapan Arab mungkin syair-syair ya tadi disebutkan ya mungkin ada pujian kepada siapa, ke raja atau ke orang yang dicintai, kepada wanita dan lain sebagainya. Tapi Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an lebih jauh dari itu. Mengenengahkan perspektif-perspektif yang dalam tentang banyak hal. Orang kafir diserupakan dengan apa, orang munafik diserupakan dengan apa, orang yang seperti ini diserupakan dengan apa gitu. Sampai akhirnya orang yang mendengarkan, orang-orang Arab itu menjadi takjub gitu, terpantik ruhiyah dan akliyahnya untuk kemudian memahami pesan-pesan Al-Qur'an yang begitu indah, gitu maksud saya. Oke ya, tapi tergantung kita lihat. Makanya kemudian ada disebut tasbih baligh, tasbih yang kemudian paling tinggi lah tingkatannya. Kayak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat apakah ada tasbihnya, ada nggak? Nggak ada itu. Orang-orang kafir dikatakan summun bukmun umyun. Ada tasbihnya nggak ada. Wajhu syibahnya ada nggak? Wajhu syibahnya tidak ada juga. Gitu. Itu disebut tasbih baligh itu. Karena menyerupakan orang kafir dengan summun, bukmun, umyun. Nah, itu berarti tasbihnya tasbih apa? Kalau kemudian kita katakan al-kafiruna kasummi kalbukmi kalummi. Berarti musyabahnya banyak. Gitu ya. Musyabahnya cuma satu. Gitu. Maka dia itu disebut tasbih muakkad dan tasbih mujmal karena tidak punya ada tasbih dan wajhu syibah. Lalu dia kemudian dalam perspektif tasbihnya disebut tasbih yang malfuf atau tasbih apalah, kemudian agak lupa. Baik, sekiranya begitu ya untuk contoh-contoh dan lain sebagainya, mungkin bisa kalian rujuk langsung ke makalah yang tadi sudah dituliskan oleh pemakalah. Ada pertanyaan silakan. Kita waktu sudah habis sebenarnya, tapi ada pertanyaan silakan. Ini mohon maaf, ada pertanyaan yang tidak tahu, yang tidak paham, silakan ditanyakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya, Kak Sofia. Silakan Kak Sofia. Pak, berarti untuk pola musyabah bi ini nggak selalu isim ya, Pak? Apa selalu isim? Musyabah bi tidak selalu isim. Tidak selalu isim. Tidak selalu isim. Maka kemudian gambaran yang penting apa yang diserupakan gitu. Intinya adalah musyabah itu apa sesuatu yang diserupakan. Lalu kemudian musyabah bi apa menyerupakannya dengan sesuatu apa begitu. Maka tidak harus isim. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Wajhu syibah juga seperti itu, bukan berarti semua harus isim juga gitu. Ini kan cuma sederhananya saja lah. Nanti secara tatbik kalian itu akan masuk ke perspektif Al-Qur'an. Karena kalau perspektif syair itu bukan domain kalian ya. Domain kalian itu sebenarnya memahami tasbih dalam perspektif Al-Qur'an, memahami balaghah dalam perspektif Al-Qur'an gitu. Domainnya itu. Kalau dari sisi syair-syair Arab ya domainnya itu domain orang-orang adab gitu, yang jurusannya jurusan adab gitu. Tapi bagaimanapun sebenarnya penting juga kalian juga memahami
nilai kesusastraan Arab yang adab-adab itu, syair-syair Arab yang tadi sudah disebutkan. Itu penting menurut saya, tambahan-tambahan referensi lah buat kalian. Tapi nanti kalian akan menemukan banyak hal dalam Al-Quran yang memenuhi unsur tasbih itu. Banyak sekali. Insya Allah. Yang penting kalian paham dulu tentang itu tasbih. Nanti di semester 7, kalau kita bertemu lagi atau nanti sama Pak Zia atau siapa gitu, nanti kita akan belajar balaghatul Quran. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ayo silakan ditanyakan yang belum paham. Bapak izin bertanya lagi Pak terkait penjelasan tasbih ini. Tasbih goiro tamsil apa ya yang tadi tuh yang penjelasannya tidak sesuai keadaan Pak, itu maksudnya keadaan dari musyabahnya atau bagaimana Pak? Tasbih yang mana yang sesuai keadaan nih? Saya nggak tahu nih yang mana nih. Tasbih yang tidak sesuai keadaan maksudnya yang mana? Ini Pak yang belum tadi. Yang goiro tamsil Pak, tasbih goiro tamsil. Keadaan, gambaran keadaan. Baik. Yang sebagai gambaran keadaan. Baik. Yang ingin ditanyakan bagaimana begitu ya? Iya Pak, maksud dari keadaan ini keadaan dari musyabahnya atau keadaan apanya Pak? Oh baik. Keadaan wajah syibahnya, Neng. Wajah syibahnya, Kak. Wajah syibah. Maksudnya begini, saya contohkan ya. Anta kal badri fidya itu berarti bukan sebuah gambaran itu. Itu goiro tamsil namanya. Kamu bagaikan rembulan dalam cahayanya. Sudah cukup, bukan hal-hal yang lain. Kan gitu. Fidya bukan sebuah gambaran. Bukan sebuah gambar itu maksud menceritakan sebuah keadaan tentang hal tersebut. Nah, kalau misalnya saya katakan begini, anta kal badri yunawwirul quluba. Ya, anta kal badri yunawwirul quluba wa yatma'innul sudura wa wa yuskinu akla misalnya gitu. Nah, itu kan sebuah gambaran. Gitu, sebuah gambaran ya, sebuah gambaran keadaan di mana kamu itu bagaikan rembulan, yang mana rembulan itu nanti akan yang menenangkan hati saya, yang akan menentramkan jiwa saya, lalu menjadikan pandangan saya akan lebih tenang dan lain-lain begitu. Itu sebuah gambaran namanya. Bisa dipahami nggak? Jelas nggak kira-kira? Insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak. Akhirnya wajah syibahnya gitu ya. Persamaan sifatnya itu di mana? Kalau persamaan sifatnya kemudian dia berupa gambaran, maka disebut tamtsil. Yang tadi saya katakan tadi itu yunawwirul quluba wa yuskinu nafsa wa hakadha. Tapi kalau cuma fidyai saja, anta kal badri fidyai, cahaya, berarti itu bukan sebuah gambaran. Gitu ya, bukan sebuah gambaran. Coba cukup cahayanya saja gitu. Itu yang disebut tamtsil atau goiro tamtsil. Nanti kan akan temukan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, tadi itu contohnya. Alladzina yunfiquna gimana sih tadi? Kamatsali habbatin, kan itu kan contohnya. Seperti habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha gitu. Itu berarti wajh syibahnya itu sebuah gambaran. Gitu. Seperti habbah musyababihnya. Kenapa sih musyababihnya itu? Musyababihnya itu dan sedekah itu dengan biji itu bagaimana? Sama-sama menumbuhkan 7 dari sedekah itu 7 hal itu menumbuhkan dari 7 hal lagi dan itu kan sebuah gambaran namanya. Wajh syibahnya sebuah gambaran. Begitu Kak ya? Mudah-mudahan dipahami. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Karena sudah lewat ya jamnya ya? Ya sudah deh kalau misalnya sudah. Ada nggak? Ada lagi nggak? Halo? Insyaallah cukup Bapak. Beneran ya cukup ya. Oke, yang nggak belum paham silakan di japri aja dan di di mana? Di grup. Oke, terima kasih banyak, sampai bertemu lagi minggu depan dengan dengan materi selanjutnya terkait dengan ilmu bayan, masih dengan ilmu bayan. Semoga kalian sehat semuanya. Amin. Ya jangan lupa makan lah. Baik, nasta'fikum. Jangan lupa foto. Di foto belum? Sudah Bapak. Sudah di foto. Saya lagi ngapain waktu di foto? Lagi begini. Bapak, nanti kita boleh minta itu enggak, Pak? Bapak share screen tadi.
PPT. Siap. Siap. Saya kirim nanti ke grup. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Siap. Siap. Nasta'afikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak.